Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan menyimpulkan untuk pertemuan yang kedua di mata kuliah Tarbiyatul Manakib, yaitu membahas tentang zikir. Zikir itu adalah mensucikan Allah atau mengingat Allah. Dan zikir yang paling Allah sukai itu apa sih? Zikir yang disukai sama Allah itu, yang paling disukai Allah itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau lebih singkatnya subhanallah saja. Subhanallah, kenapa kita tuh harus mensucikan Allah? Padahal Allah itu sudah, katanya Allah maha suci. Kenapa kita masih harus mensucikan Allah, harus berzikir kepada Allah? Karena seperti ini, Allah sebenarnya tidak butuh kepada zikirnya kita, tapi kita yang butuh akan pertolongan Allah. Karena ketika kita ingat, kita sering ingat ke Allah, maka Allah akan juga ingat kepada kita. Karena firman Allah dalam Al-Quran, apabila kamu mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Seperti itu. Nah, juga dalam berzikir itu kita tidak harus punya wudhu. Aku mau zikir pada Allah, aku harus punya wudhu. Bukan seperti itu. Tidak. Jadi ketika kita mau berzikir kepada Allah, intinya kita niat, kita benar-benar mau mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan berzikir itu tidak harus diucapkan dengan mulut, dengan lisan, tapi dengan hati pun juga bisa. Nah, juga ada faktor-faktor yang menyebabkan zikir kita itu tidak sampai kepada Allah. Yang pertama, dosa. Kenapa dosa menyebabkan zikir kita tidak sampai kepada Allah? Karena semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak pula halangan yang hijab antara kita, antara zikir kita kepada Allah. Yang kedua adalah makanan yang haram. Ketika kita sudah banyak mengonsumsi makanan yang haram, entah makanan yang subhat, itu juga akan menjadi salah satu faktor penghambat untuk keterimanya zikir kita kepada Allah. Yang ketiga adalah putus asa. Kenapa putus asa? Karena kita sudah tidak, kalau kita putus asa seperti apa sih? Kita akan pesimis, kita tidak akan percaya, pasti zikirnya aku gak akan keterima sama Allah. Kita aja sudah tidak percaya kepada Allah, bagaimana Allah akan percaya kepada kita? Sedangkan Allah memberi sesuatu kepada makhluknya sesuai dengan kemampuannya dia. Dan Allah memberikan masalah kepada kita tergantung bagaimana kita mampunya. Jadi ketika kita punya, seandainya kita punya masalah, kita banyak ujian yang Allah kasih ke kita, jangan paling Allah nggak sayang ke aku. Bukan Allah nggak sayang ke kita, tapi Allah tahu kadar kemampuannya kita. Oh, kamu mampu di soal A, jadi Allah itu memberikan ujian yang A. Sama kita seperti menjadi guru, kita tidak mungkin ke anak TK memberikan tugas membuat PPT, tidak mungkin, karena kita tahu kadarnya anak TK itu mampunya seperti apa. Oh, anak TK bisanya hanya menulis huruf A, huruf hijaiyah, menyanyi, menggambar, makanya kita kasih tugas seperti itu. Allah sama, apalagi Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah tahu kita, karakter kita dari dalam sampai luar-luarnya kita, seperti itu. Dan juga apakah ketika kita itu, bagaimana cara kita tuh berzikir secara khusyuk gitu. Kita itu khusyuk itu ada tingkatannya, tingkatan yang terendah, sedang, dan tertinggi. Mungkin kalau seperti kita pasti ada di rendah gitu, karena memang kualitas, masih dari kualitas keimanan kita masih seperti itu. Dan juga apakah boleh kita ketika selesai sholat
langsung berdoa? Boleh, kalau bolehnya boleh. Tapi hanya saja lebih diutamakan untuk berzikir walaupun hanya 3 istighfar saja. Astagfirullahaladzim, 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 langsung berdoa. Minimal 3. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.